Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah telah berfirman yang artinya inna aqadin tawbati at-tawbah, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling takwa. Dan orang-orang yang mulia di hadapan Allah akan mendapat hadapan makhluk dan sebagainya. Kemudian kalau kemarin kita membicarakan tentang nikmat Allah yang perlu kita syukuri, sekarang kita lanjutkan tentang waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang mempunyai keutamaan, baik keutamaan yang berupa diijabahi Tuhan atau yang berupa dilipatkan pada jalan yang kita lakukan. Salah satu waktu yang fadilah adalah sepertiga malam yang terakhir. Nabi bersabda yang keluarkan ila sampai dunia, yang artinya Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap akhir malam atau malam yang terakhir. Nah ini Bapak Ibu kita pahami dengan keimanan, ya, jangan dipahami dengan ilmu geografi, ya. Lah kalau dunia mubeng ini Allah kemudian ada mubeng. Nah, itu kan orang-orang itu berarti. Jadi kadang kita ini memahami dengan suatu keimanan, ya, artinya bahwa sepertiga malam yang ternyata adalah waktu-waktu yang istighabah. Terus Allah berfirman, man yakuni fa'astaghfirullah, barang siapa yang dia mendoa kepadaku akan aku ijabahi, ya. Lah ijabahnya Allah pada doa hamba ada tiga. Yang pertama dikabulkan apa yang diminta, ya. Mintaan dikasih namanya diijabah atau dikabulkan. Yang kedua ijabahnya itu ditunda, ya. Minta haji itu ya cuma di bulan Dzulhijjah, ya. Bulan Rejab kok minta haji ya enggak ada, ya. Ditunda pada bulan Dzulhijjah. Atau yang ketiga diganti dengan yang lainnya. Kenapa? Karena menurut Allah itu
mudah untuk kita. Contohnya orang sakit kan biasanya yang diminta adalah kesembuhan, tetapi Allah memberi kesabaran. Ya, kalau kita sakit dan sabar itu lebih baik dibanding dengan sakit kemudian sembuh. Kenapa? Karena orang yang sakit dan satu tetap diberi pahala sakit, ya. Tetapi kalau orang kemudian sembuh, ya sudah tidak ada pahala sakit tadi. Jadi harus banyak untuk mengatakan, ya. Terus man sani fa'atuhu, barang siapa yang dia minta kepadamu, maka akan aku beri apa yang dia minta. Sekarang Bapak Ibu, Allah dat yang qadir juga dat yang hakim. Allah hanya memberikan kepadanya sesuatu yang dapat menjadikan kemaslahatannya, ya. Kalau setiap orang itu berdoa, biasanya yang diminta itu adalah nikmat-nikmat dunia, ya. Pengen dadi lurah, bupati, dadi presiden, kabeh kon ngijabahi enak. Sing maju wong telu enak, ketika pasang kabeh kon ngijabahi enak. Kemudian bagaimana kalau satu presiden yang tiga? Kemudian ada yang tidak diberi, ya. Yang tidak diberi itu karena apa? Menurut hikmahnya Allah, dia tidak pantas untuk diberi jabatan. Kalau diberi justru akan menjadi fitnahnya. Sehingga itu Bapak Ibu, kalau kita mendoa untuk sesuatu kemudian kok tidak diberi, kenapa harus mundur, ya. Tetap berdoa terus. Yang ketiga, astagfirullah terus. Dan barang siapa yang minta ampun maka aku akan mengampuni. Bapak Ibu, sebagian orang beriman adalah wabil asharihum yastaghfiru, ya. Orang beriman itu adalah ketika malam mereka banyak minta ampun, ya. Bukan akhirnya naiyun. Dan orang-orang yang ketika malam dia banyak tidur. Kita makanya Bapak Ibu kalau bisa, kalau Pak dokter itu biasanya harus cukup 8 jam. Tetapi menurut agama kita Bapak Ibu, namanya itu kalau bisa, ya, tidurnya dikurangi untuk bermunajat, sholat, zikir, dan lainnya, sehingga nanti semakin banyak amal kita, apalagi dilakukan di waktu yang fadilah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Dan Allah berkata seterusnya, barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku Allah akan mendekat satu hasta. Barang yang mendekat satu akan satu badan seterusnya, sehingga Allah itu akan merespon dengan respon yang lebih baik. Lah mendekatnya kita kepada dengan amal kebaikan, sedangkan mendekat kepada dengan cara yang pertama semakin doa-doa kita. Yang kedua memudahkan dan melancarkan rezeki kita. Yang ada dengan cara mendekatkan kepada kita. Kami kalau kita kepengen didekat Allah, maka kita selalu ada penolakan. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah pada bulan Ramadan, utamanya pada malam Qadar, ya. Di dalam surat Al-Qadar ada mengatakan wa ma adraka
as'ilatu khairun al-lisan. Dan mereka bertanya kepada tentang malam qadar, ya. Malam qadar itu malam yang kebaikannya lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Oke, jadi ada Bapak Ibu latar belakangnya Nabi pernah diperintahkan Allah amal orang-orang yang dulu. Ada orang itu orangnya berperang dia selama 1000 bulan. Kita pada Bapak Ibu berperang di jalan Allah itu selalu diganjar, ya. Kemudian Nabi merasa takjub dan sedih. Kenapa sedih? Ya, karena kalau umat yang umurnya panjang-panjang, sedangkan umurnya pendek-pendek, ya. Kemudian Nabi kan kemudian mengatakan, loh, apa saya bisa seperti itu? Nah, kemudian karena kemudian Allah memberikan kepada umat ini suatu kesempatan di mana malam itu kalau orang itu berbuat baik, pahalanya melebihi bulan orang yang jihad di jalan Allah, ya. Tetapi kadang-kadang bahu saking mudahnya terus kita juga terlena. Kita seandainya mau pada malam Ramadan itu kemudian di suatu malam ada pengumuman, barang siapa dari maghrib sampai subuh tidak tidur diberi uang 10 juta. Kita tidur sedikit batal. Nah, kita kan menolak, kita kan coba. Persiapan awalnya turu, no? Siap-siap betul kopi, no? Betul tusuk gigi bagaimana? Nggak tahu, nggak ada semua. Ben entok 10 juta, padahal yang lebih baik dengan 10 juta tadi. Makanya Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk bisa maksimalkan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Ini bulan Rajab terus akan kemudian Ramadan. Semoga Bapak Ibu kita dipertemukan dalam tahun ini dan diberi kesempatan untuk dengan Ramadan, ya. Lagi kalau pada malam kita gunakan sebagainya. Kemudian secara umum bulan Ramadan itu punya dewan dengan bulan biasa, ya. Ada yang menjelaskan bahwa amal apapun yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya, Pak, dilipatkan sebulan dengan bulan biasa. Yang kedua, amal sunnah dianggap wajib pada bulan yang lainnya. Sehingga kami harus banyak-banyak, ya, menggunakan bulan Ramadan untuk kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian Bapak Ibu di tempat-tempat kerja itu kadang ada keringanan dalam kerja. Contohnya kita yang anak sekolah boleh saya harusnya pulang jam kemudian pulangnya jam 11, bukan karena apa, bukan, ya, tetapi supaya untuk kebaikan tadi. Sehingga Bapak Ibu nanti Ramadan harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya bisa mencapai suatu tingkatan yang tinggi, ya. Kemudian yang ketiga adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda, "Mamin ayamin." Tidak ada beberapa hari yang al-Qur'an yang tentu akabullahi
lebih dibanding dengan hari yang lain. Yakni Asyrul Umrah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 sampai 1 bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Terus ada yang bertanya, Nabi, apakah tidak lebih baik diwantikan jihad? Ya, kalau mengatakan tidak, kecuali yang jihad tadi kemudian tidak pulang, ya, nanti baru lebih pada al-Baqarah tadi. Kalau bisa nanti kalau masuk bulan Dzulhijjah, ya, juga ditingkatkan amal kebaikan. Ada orang yang kemudian mengaluasa bulan tanggal 9, ya, atau tanggal 10 Bapak Ibu, ya, tapi dari tanggal 1 sampai 9 itu kemudian puasa. Nanti tanggal 10, 11 itu tidak boleh puasa. Jadi kata kami, kalau mau untuk memperbanyak tadi akan semakin banyak kebaikan di hadapan Allah dan sebaliknya, ya. Lah orang itu kalau belum tahu biasa tidak memperhatikan. Lah, tetapi kalau sudah tahu akan semakin memperhatikan. Contohnya, ya, kalau di Jepang itu, ya, orang makan kelapa terus rambutnya dibuang. Kenapa, Bapak? Kenapa dibuang? Kenapa? Ya karena tidak tahu manfaatnya, ya. Tetapi di negara Thailand, ya, serabut kemudian dibuat berbagai macam produk, ya, mulai dari tali dan sebagainya tadi, ya, sehingga Bapak Ibu, orang itu kalau akan semakin semangat dan sebagainya tadi, sehingga pentingnya kita untuk mencari tahu dengan cara kita mengaji, ya. Nanti kalau masuk kita harus bertahu tadi. Lah sebelum masuk monggo persiapan, ya, seperti baik kalau ada namanya propaganda sesuatu propaganda, loh. Kemudian kamu siap-siap, ya, tanggal kemarin tanggal 1 pasarnya mati. Aja tuh tak berane. Kata tadi, kemudian kamu persiapan, ya, jangan lupa. Monggo kita usahakan dan perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa besok ketika kita dihisab, ya, Allah sudah menetapkan fa'amman aulat, ya, barang siapa yang ketika dihisab kebaikannya lebih banyak dibanding dengan kurangnya, bahwa fi isatir radiyah, ya, maka dia berada pada kehidupan yang dengan kehidupan surga, nikmat makanan, minuman, perhiasan, pakaian, ya, sampai nikmat yang besar adalah nikmat ridho Allah kepada kita. Ya Bapak Ibu, monggo bosone Jawa niku kita napa gemi setiti ngati-ati anggenipun pados pahala, ya, melebihi geminya kepada uang atau harta di dunia, ya. Jadi kebutuhan Bapak Ibu terhadap itu lebih besar, lebih banyak dibanding dengan kehidupan kita dalam kebutuhan terhadap uang. Kalau uang, ya, biasanya orang masih mau untuk kepada orang lainnya. Contohnya, ya, kalau bapak, ibu dan anak-anak marung bersama, makan bersama di warung, sing bayar bapak nopo bayar dhewe Bapak Ibu. Anaknya bayar mboten? Bos
tukang bayar, enak-enak, gitu. Kenapa? Karena itu namanya anak kita. Sedangkan besok jangan Bapak Ibu, Bapak tidak pada adat sebaiknya ya masing-masing orang akan memikirkan dirinya sendiri ya, sehingga Bapak Ibu, kalau kita tidak banyak mendapat pahala, kita akan jadi orang-orang yang celaka. Sedangkan mencari pahala cuma di dunia ini ya. Jadi nanti Nabi katakan bahwa dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Jadi nanamnya cuma di dunia ini ya. Besoknya kita tinggal mengetam si A, si B, si C ya. Si A punya sawah 1, si B 5, si C 10 ya. Maka ketika yang paling besar adalah si C tadi. Di sawah di Lampung kemudian dia banyak kerja. Tetapi besok ya yang paling baik apa? Karena ya tadi pahalanya lebih banyak tadi dibandingkan adan tadi. Kita seperti itu, monggo harus banyak menanam amal kebaikan ya. Mengatakan Pak Inta atau Pardo ya. Ketika kamu itu saya melakukan suatu amalan terus dimulai dengan amalan yang lain lagi, jangan sampai kemudian banyak lerengnya ya. Habis sholat wajib terus zikir, habis zikir doa, habis doa bahagia, habis bahagia ulang sambil zikir ya. Sampai rumah capek tidur, tidak bisa tidur, berdoa dulu supaya tidurnya jadi ibadah. Jadi kata Bapak Ibu mudah-mudahan ya nanti di waktu-waktu pada tadi hendaknya kita gunakan untuk banyak kebaikan-kebaikan ya. Terus kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yaitu di antara adzan dan iqamah ya. Nabi sabdakan atau lalu pada ada ini, yaitu yang artinya doa itu tidak akan tertolak bila dilakukan antara adzan dan iqamah, sehingga ketika selesai adzan monggo digunakan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan ya, utamanya untuk sholat dulu, karena bisa katakan setiap antara adzan dan ada sholat qobliyah. Nah kemudian setelah selesai monggo mau atau yang lainnya monggo. Tetapi katakan umatku, setelah adzan itu Anda boleh untuk bermunajat dengan berbagai macam munajat, boleh sholat, ya, zikir, sholawat katanya. Tetapi kamu jangan saling mengganggu. Makanya Bapak Ibu, nanti seandainya ada yang berzikir tasbih, tahmid, silat ya, jangan dikeras suaranya. Kita sehingga apa orang yang sholat atau yang lain membaca Quran, tasbih antara dan jangan keras-keras karena itu mengganggu. Apalagi yang namanya itu kemudian namanya puji-pujian kita. Nah, mau saya tapi jangan mengganggu orang yang sholat. Apa ya orang yang nonton ini mereka ngomong ditanya bahwa enten sing jagungan, ini wong mereka adol, ini bukan ada. Adzan do mentikan banter-banter ganggu wong. Wong mereka pengen mereka boten boleh. Tidak saya sakit. Misalkan berusaha
ada suatu perbandingan, ya. Baik mana doa dan zikir, ya, ada yang berpendapat, ya, di kedua berbeda dengan doa. Kenapa? Karena doa itu meminta, zikir niku memuja, gitu Pak. Donga niku minta, zikir niku memuja, gitu. Wong niku nek ajeng njaluk janjane upama pun cukup. Panjenengane wong sing paling apes sak kampung, gitu. Wis wong bagus, dermawan, gitu. Terus pon juga. Jadi kita kadang-kadang itu, ya. Jadi ada begitu, tapi doa juga penting karena doa juga ibadah. Jadi Bapak Ibu ini sudah disampaikan, doa itu ada beberapa tingkatan. Ya, yang pertama doa supaya kita diberi apa yang kita butuhkan. Nyuwun bagas waras, sehat jasmani, rohani, ekonomi, kita jasmani sehat, wajib kan dikit betul Pak. Kita masuk tadi mau sehat jasmani, rohani, terus ekonomi. Kita kemudian yang lainnya wajib kita. Sedangkan doa yang kedua dalam rangka untuk melaksanakan perintah, ya, dikabulkan monggo enggak mau Allah sing penting kula mun didonten kan donga kula nggih donga. Ini ada tingkatan yang di atasnya lagi. Yang ketiga doa itu untuk menunjukkan kefakiran kita, ya. Kalau kita pada Allah bahwa yang kuat sekali itu yang maha lemah, ya. Sehingga Bapak Ibu monggo mudah disertai. Dungo niku kemudian yang pertama tadi usahakan kita untuk apa yang kita butuhkan. Yang kedua diniati untuk melarang kita. Yang ketiga untuk menunjukkan kita di hadapan Allah sehingga doanya akan lebih mantap, ya, dibandingkan nyun ngapun datang donga minangka satu ritual belaka. Wis donga cepet, ya wenda nyun ngapunten maca patek bener. Usahakan untuk meningkatkan doa kita, ya. Yang kelima adalah di saat turunnya hujan, ya, bisa nanti pas hujan itu selain doa kita doa yang lainnya, ya. Doa hujan berdoa, doa hujan disebut Allahumma sebani antum, kemudian kita doa yang lainnya, ya, Bapak Ibu. Ketika hujan jangan adalah hujan yang menyudan, esok udan, semua udan, terus udan mana? Namanya kan menyalahkan Allah. Allah yang maha alim dan hakim, jangan disalahkan, ya. Diterima dengan lapang dada. Pripun aja mangkat terjemaah udan, dirasa mangkat ati blojo. Insyaallah Bapak Ibu Allah akan memberikan dari jalan yang lainnya, ya. Kemudian yang Bapak Ibu ada beberapa kalimat atau peribahasa dalam beberapa bahasa yang menunjukkan pentingnya uang. Pentingnya waktu. Yang pertama, orang Inggris berkata time is money, artinya waktu itu berharga.
seperti uang, ya, sehingga kalau kita itu menyia-nyiakan waktu, artinya kita akan kehilangan uang. Sehingga monggo harus dimana dengan baik-baiknya. Kemudian orang Arab berkata, al-waktu kadzabat, ya, yang artinya waktu seperti emas, ya, artinya sangat berharga. Kalau kita punya waktu dan dapat mengerjakan itu akan semakin berat dan sebaliknya. Ya, sehingga Bapak Ibu, ya, kalau kita ibadah, ya, ada anak kecil, ya, diberikan ibunya kalung emas, kemudian tinggi pasar tenggen, lemah. Karena orang yang belum tahu kasih, ya, sekarang Bapak Ibu, orang yang kurang menggunakan itu artinya maaf saja, artinya belum paham, belum tahu tadi, ya, sehingga perlu untuk ditinggalkan. Kemudian dia juga begitu, itu kasih, artinya waktu itu seperti pedang, sehingga kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka kita akan bisa mengalahkan lawan kita. Siapa? Kita adalah setan. Tetapi sebaliknya, ya, kalau kita tidak menggunakan, maka pedang itu akan menonjol pada kita sendiri, sehingga kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian terakhir, orang pintar merasa kurang waktu, kalau jam. Sedangkan orang bodoh itu merasa kelebihan waktu, sehingga misalnya yang merasa lebih monggo digunakan untuk bersibukan dengan yang lebih bermanfaat, ya. Sedangkan yang merasa waktu, ya, karena banyak kerjaan, ada satu tip untuk menghadapi pekerjaan, ya. Jadi Bapak Ibu yang kebanyakan pekerjaan yang waktu, tipnya yang pertama, sebelum tidur, ya, membaca tasbih, tahmid dan takbir sholat 33 dan 34 segenap 100, ya. Fadilahnya apa? Fadilahnya Allah akan memudahkan dan meringankan beban kita, ya. Kemudian yang kebanyakan waktu monggo digunakan untuk kegiatan yang positif, minimal dikit, ya. Lah supaya kita bisa disiplin, kemudian pentingnya diikat dengan suatu ikatan, ya. Contoh saja, ya, umpamanya dibuat suatu namanya ikatan. 1 hari harus istighfar. Kita kalau Nabi 100 itu kan ditusul, kita berapa? Umpamanya 1000, nah 1000 monggo dilazimi, ya. Kemudian baru sampai itu, sehingga dengan kita mengikatkan diri dengan amal tadi diharapkan, ya, waktu semakin baik dan sebagainya. Sekarang saya tambahkan, kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka Allah akan menjaga kepada kita dan sebaliknya. Dan semoga diberikan kemampuan untuk bisa mengisi waktu dengan baik, dan semoga dengan waktu kita bisa menjadi orang-orang yang di hadapan Allah Ta'ala. Ya, darikan yang sangat ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaihim innaka antal aziz. Surah Al-Fatihah.